Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, percaturan perpolitikan pilkada serentak tahun ini seakan tertuju kepada pilkada Jakarta. Entah mengapa ketika Jakarta tidak lagi menjadi provinsi daerah khusus ibu kota, bukannya pamor Jakarta semakin turun, tetapi malah kelihatannya semakin naik. Buktinya sekarang ini perebutan untuk menjadi pemimpin di Jakarta semakin tampak menjadi barometer bagi partai-partai politik untuk melangkah ke depan bagi siapa nanti yang bisa menduduki Jakarta 1. Artinya apa, Sobat BN? Ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, pemimpin Jakarta tetap menjadi barometer untuk menjadi pemimpin nasional. Siapa nanti yang menduduki Jakarta 1, gubernur Jakarta untuk periode 24-29, maka tampak langkahnya untuk maju ke Pilpres akan menjadi sangat diperhitungkan. Berkaitan dengan ini, sahabat BN, nama yang muncul ke publik untuk maju ke kontestasi politik Pilkada Jakarta November nanti, ada dua yang tampaknya sekarang seperti sangat berimbang. Di satu sisi nama Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta dan juga mantan calon presiden Republik Indonesia 2024. Nama Anies ini benar-benar nama yang sangat diperhitungkan untuk maju ke Pilkada Jakarta 2024 ini. Pamor Anies Baswedan bukannya menurun ketika dia gagal menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi tampaknya malah semakin membubung tinggi. Anies sekarang ini terkesan oleh rakyat Jakarta, kekalahannya kemarin ini adalah kekalahan akibat dia dizalimi. Aroma dugaan kecurangan Pilpres 2024 membuat rakyat Jakarta sekarang ini tampak bersemangat untuk menjadikan Anies kembali memimpin Jakarta. Rakyat Jakarta tampaknya sekarang sangat rindu akan kepemimpinan Anies Baswedan yang telah mereka rasakan 5 tahun lalu. Betapa Anies telah menjadi penyejuk bagi rakyat Jakarta. Ketika Anies memimpin Jakarta, rakyat Jakarta sepertinya dapat merasakan betapa mereka sangat rukun, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar berbagai etnis, kerukunan di antara sesama mereka dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai tingkatan ekonomi, dari berbagai strata. Terasa benar oleh rakyat Jakarta betapa Anies mampu mengayomi seluruh rakyat Jakarta ketika dia menjadi pemimpin Jakarta 5 tahun lalu. Itulah sekarang ini yang diinginkan oleh rakyat tampaknya di Jakarta, untuk Anies kembali lagi memimpin Jakarta. Makanya sekarang ini kita lihat di mana-mana di Jakarta Anies dielu-elukan
untuk kembali memimpin Jakarta. Sekarang tinggal lagi siapa kemungkinan pasangan Anies Baswedan. Yang sangat mengejutkan akhir-akhir ini, Anies Baswedan sepertinya dilirik oleh PDIP yang selama ini tidak pernah terbayangkan oleh kita bahwa Anies Baswedan akan bisa dekat dengan PDIP. Tetapi sekarang itu tampaknya terjadi. Sesungguhnya apa penyebab dari situasi politik berubah seperti sekarang Anies bisa dekat dengan PDIP? Kita melihat PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Dia sangat tidak menyukai nepotisme. Ketika Presiden Joko Widodo terkesan berada dalam pusaran nepotisme, maka PDIP merasa berkewajiban untuk tidak mendukung yang namanya nepotisme. Dan kerenggangan PDIP dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya semakin tampak nyata ketika baru saja beberapa hari lalu keluar putusan MA yang terkesan oleh publik. Putusan MA itu hanya untuk memberi jalan mulus kepada putranya Joko Widodo yang bernama Kaisang untuk maju di pilkada provinsi yang sebelumnya menurut undang-undang Kaisang belum lagi memenuhi syarat untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur karena usianya belum cukup 30 tahun ketika mendaftar sebagai calon gubernur atau wakil gubernur pada pilkada November nanti. Dengan digesernya oleh putusan MA ini batas usia 30 dari yang semula pada saat pendaftaran kepada saat pelantikan, maka Kaisang punya jalan yang mulus untuk maju. Dan inilah tampaknya yang membuat PDIP semakin geram melihat kondisi seperti ini. Karena itu, PDIP kelihatannya sekarang berupaya dengan sangat realistis mencari sosok yang diperkirakan oleh PDIP akan bisa memenangkan Pilkada Jakarta, mengalahkan Kaisang yang dinilai banyak pihak lahir dari proses yang nepotisme dalam pusaran politik dinastinya Jokowi. Karena itu, sekali lagi, siapa yang mungkin akan bisa melawan dinasti politik Jokowi, itulah yang akan didukung dan diusung oleh PDIP. Karenanya, Anies Baswedan sekarang ini yang tampak kuat, maka PDIP meliriknya. Sekarang tinggal lagi siapa yang kemungkinan akan menjadi pasangan dari Anies Baswedan. Apakah bisa dari PDIP yang disebut-sebut kemungkinan besar yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan dari PDIP, Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Kalau duet Anies Baswedan dengan Andika Perkasa ini bisa terjalin dan didukung oleh partai-partai lain seperti PKS dan PKB, apalagi Nasdem ikut mendukung, maka kekuatan pasangan Anies Andika ini sangat berpotensi untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Bagaimana dengan Kaisang yang paling berpotensi menantang Anies? Kelihatannya sekarang ini Kaisang berpasangan dengan
Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, Kaisang sebagai calon wakil gubernur. Walaupun Golkar sebagai partai dari Ridwan Kamil belum menentukan sikap mendukung penuh Ridwan Kamil maju di Jakarta, tetapi Gerindra telah menyatakan mendukung Ridwan Kamil. Dengan demikian, Ridwan Kamil tampaknya sangat berpotensi maju dari Koalisi Indonesia Maju. Ridwan Kamil maju diperkirakan akan berpasangan dengan Kaisang, anak Presiden Jokowi. Dengan demikian nanti kita melihat Ridwan Kamil walaupun belum pernah di Jakarta, tetapi pamornya cukup tinggi untuk melawan Anies. Artinya hanya Ridwan Kamil tampaknya yang akan bisa mengimbangi kekuatan Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta. Ketika Ridwan Kamil nanti berpasangan dengan Kaisang, maka kekuatan di belakang Ridwan Kamil Kaisang untuk memenangkan Pilkada sangat besar. Di belakang Ridwan Kamil ada Partai Golkar, Partai Gerindra, dan juga kemungkinan PAN, di samping sejumlah partai yang tidak masuk ke Senayan pada pemilu kemarin ini. Seperti Partai PSI yang dipimpin oleh Kaisang sendiri dan partai lainnya. Dan di belakang Kaisang ada Jokowi. Hanya saja mengingat Jokowi tidak lagi jadi presiden pada Pilkada November nanti, maka banyak memperkirakan cawe-cawe Jokowi tidak lagi akan seampuh ketika dia menjadi presiden. Sahabat BN, kalau nanti maju di Pilkada Jakarta, Anies Andika dan Ridwan Kamil Kaisang, maka Pilkada Jakarta akan sangat menarik untuk ditonton oleh publik di Republik ini. Dan kita tentu menunggu apakah nanti memang terwujud untuk maju di Pilkada Jakarta Anies Andika, Ridwan Kamil Kaisang. Namun satu hal yang perlu agaknya menjadi catatan kita bersama, jangan sampai pilkada ini dikotori oleh bentuk kecurangan apapun. Karena yang namanya kecurangan dalam kontestasi politik adalah hantu yang sama sekali tidak diinginkan keberadaannya oleh demokrasi. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.